Di kamarnya yang dipenuhi dengan pernak-pernik otaku, karena Shinichi berselancar di internet untuk menemukan pekerjaan. Ia mengklik iklan di mana suatu perusahaan mencari seorang otaku. Shinichi diminta menyelesaikan tes dengan mengerjakan 200 pertanyaan dan berhasil menjawab semua soal dengan benar. Esok harinya Shinichi dipanggil ke kantor dan menerima pujian dari Matoba Jinzaburo atas skor sempurna yang diraihnya. Matoba terlihat senang karena dia hampir frustasi menerima pekerjaan untuk posisi itu. Shinichi meminta penjelasan lebih lanjut atas pekerjaan barunya. Namun Matoba menyarankan untuk merayakan momen tersebut lebih dulu. Ia memberikan secangkir kopi untuk Shinichi dan mengajaknya bersulang. Saat Shinichi meminum kopi tersebut, matanya tiba-tiba saja terasa berat. Beberapa waktu kemudian ketika Shinichi tersadar, yang mendapati dirinya tidak mengenali tempat tersebut. Shinichi terkejut melihat seorang gadis pelayan cantik dan diberi skor 90 jika dia adalah karakter anime. Gadis itu berbicara dengan bahasa yang tidak dipahami Shinichi. Saat ia memakai cincin yang diberikan gadis itu, Shinichi akhirnya bisa memahami perkataannya. Gadis itu menjelaskan dia diberi tugas untuk mengurus kebutuhan Shinichi di tempat tersebut. Ia kemudian memperkenalkan dirinya dengan nama Muiseru Fuwaran. Seorang gadis lain yang bernama Kagunuma Minori muncul dan memberitahu, saat ini Shinichi sedang berada di hutan Latatos yang terletak di pinggiran Marinos dengan ibu kota Kekaisaran Eldan. Minori menyampaikan bahwa dirinya diberi tugas untuk menjadi pengawal Shinichi. Ketika Minori membuka korden, Shinichi terkejut melihat seekor naga terbang bebas di atas langit. Ia lebih terkejut lagi begitu diberitahu saat ini dirinya berada di dunia lain. Shinichi menanyakan sebuah bangunan megah di kejauhan. Minori menjelaskan bangunan itu adalah Istana Suci Eldan. Matoba Jinzaburo mendatangi Shinichi untuk memberitahu penjelasan lebih lanjut tentang situasinya. Sebelum mulai bercerita, Matoba memberi isyarat agar Shinichi melepaskan cincinnya terlebih dulu. Setelahnya ia mulai menceritakan kejadian 1 tahun lalu di mana sebuah lubang aneh muncul di hutan Gunung Fuji. Lubang itu kemudian disebut dengan lorong dimensi hiper. Penyelidikan mengungkap lubang itu mempertahankan bangunan ruang 3 dimensi dan terhubung ke dunia lain. Dunia itulah yang mereka temukan saat mencoba memasuki lubang tersebut. Di sana mereka mendapati penduduk yang mirip dengan manusia serta memiliki kemampuan sihir. Matoba menjelaskan dirinya ditugaskan untuk mencari cara agar Jepang dan Kekaisaran Eldan dapat hidup berdampingan. Saat ini Shinichi direkrut sebagai manajer umum Amutek dan hal yang harus dilakukannya adalah menyebarkan anime, manga, dan video game kebanggaan Jepang ke negeri itu. Menyadari tanggung jawab yang harus dilakukannya terlalu berat, Shinichi memutuskan menolak pekerjaan tersebut dan mengatakan dirinya akan pulang. Namun Matoba mengingatkan bahwa Shinichi tidak tahu jalan yang harus ditempuhnya untuk pulang. Minori menenangkannya dan mengatakan jika pekerjaan Shinichi bagus, ia akan dibebaskan. Sore harinya di kamar, Shinichi memikirkan kebudayaan Jepang yang harus disebarkannya. Saat itu Mushieru datang dan membawakan teh. Shinichi terkejut begitu mendapati telinga gadis itu yang tampak berbeda. Ia kemudian mengetahui bahwa Mushieru adalah seorang manusia setengah elf. Shinichi langsung antusias dan meminta foto Mushieru. Gadis itu terlihat bingung dengan ponsel Shinichi dan mengiranya benda sihir. Saat melihat Shinichi mencatat sesuatu di ponselnya, Mushieru memberitahu dirinya tidak bisa membaca dan menulis. Shinichi pun mengajarkan Mushieru mengenal huruf dasar agar mereka bisa berteman lebih baik. Ia juga menunjukkan sebuah kertas yang bertuliskan nama Mushieru. Gadis itu senang dan berterima kasih tanpa henti. Mushieru mendengar suara pintu dibuka dan mendengar Brook telah pulang. Shinichi mengira Brook adalah seorang laki-laki. Namun begitu Mushieru membawa Brook untuk memperkenalkan diri, rupanya dia adalah manusia kadal yang bertugas sebagai tukang kebun. Keesokan harinya Minori mendatangi kamar Shinichi dan menyampaikan bahwa Matoba telah menunggu mereka di istana. Saat gerbang dibuka, Shinichi pun terkejut dengan barisan pasukan yang menyambutnya. Matoba mengingatkan Shinichi untuk memakai cincin dan memintanya berhati-hati saat berbicara dengan kaisar. Begitu gerbang ruangan dibuka, sejumlah pasukan berbaris dan mereka bertiga bersujud untuk memberikan hormat di depan kaisar. Minori memukul kepala Shinichi mengingatkan sikapnya. Namun saat mendengar suara kaisar yang berbicara sangat cempreng, Shinichi pun terkejut ternyata kaisar negeri tersebut seorang bocil. Sambil bersujud, Minori memperkenalkan nama kaisar itu adalah Petrarca Ane Aldente III. Seorang laki-laki berjubah yang berdiri di dekat kaisar adalah penasihat Zahar. Sementara seorang laki-laki lain yang berdiri di sana adalah sepupu Petrarca yang bernama Gallius Encotfral. Gallius maju beberapa langkah dan mengungkapkan ketidaksukaannya terhadap budaya otaku dan mencurigainya sebagai sesuatu yang beracun dan berbahaya.
Shinichi menjelaskan jika digunakan dengan benar, racun pun dapat menjadi obat. Ia terus mengomentari sikap Gallius dan menyebutnya bodoh. Ucapan itu memancing amarah Gallius dan sejumlah pengawal langsung maju menahannya. Tiba-tiba Petralka tertawa-tawa dan mengatakan dirinya menyukai sikap Shinichi yang berani memarahi Gallius. Ia kemudian memberikan izin sepenuhnya kepada Shinichi untuk melakukan pekerjaannya. Malam harinya saat Shinichi memikirkan budaya yang harus disampaikannya kepada orang-orang di negeri tersebut, ia merasa haus dan memutuskan keluar untuk mengambil minum. Di dapur Shinichi melihat Miyuseru yang sedang belajar menulis. Ia kemudian memutuskan membantu gadis itu dan ikut duduk di sana. Beberapa hari selanjutnya, setiap malam mereka selalu belajar bersama. Sementara di siang hari, Shinichi akan menggunakan waktu tersebut untuk mencari bahan pertukaran budaya. Menyadari Miyuseru adalah gadis pandai yang cepat belajar membuat Shinichi merasa senang. Keesokan harinya, Shinichi melakukan penelitian dan meminta orang-orang Matoba menyiapkan harddisk berisi sejumlah judul yang telah dipilihnya. Ia juga melakukan perombakan pada ruangan di sana dan menjejalnya dengan pernak-pernik yang berhubungan dengan otaku. Miyuseru dan Brook kagum dengan apa yang ada di ruangan tersebut. Shinichi menyuruh Miyuseru masuk dan membaca sepuasnya. Ia juga menawarkan hal tersebut kepada Brook. Namun kadal itu mengingatkan dirinya hanya seorang tukang kebun. Shinichi tidak mempermasalahkan hal itu dan ia mengatakan ingin mendengar pendapat orang-orang tentang otaku. Sementara Miyuseru membaca manga, Brook sendiri baru saja memulai permainan video gamenya. Tak lama kemudian Petralka datang untuk melihat pekerjaan Shinichi. Ia memperhatikan ruangan tersebut dan mengomentari kemeriahan di sana. Petralka mendatangi deretan manga dan mengambil salah satunya. Ia memerintahkan Shinichi membacakannya dan menyuruh orang-orang keluar. Shinichi setuju, namun meminta Miyuseru tetap di sana. Setelahnya ia mulai membacakan cerita dari salah satu manga. Menyadari dirinya diapit oleh dua gadis membuat Shinichi kesulitan berkonsentrasi. Ia meminta Miyuseru membaca sebuah kalimat dan memuji kecepatan belajar gadis itu. Keduanya membahas hal yang tak dipahami Petralka dan membuatnya merasa kesal karena diabaikan. Ia kemudian duduk di pangkuan Shinichi dan memerintahkan Miyuseru membuatkan teh hangat. Ia juga memarahi gadis itu dan menyuruhnya bersikap seperti pelayan. Saat hari telah sore dan Petralka telah puas mendengarkan cerita yang dibicarakan Shinichi, gadis itu pun kembali ke istana. Shinichi berjalan dan melewati suatu ruangan dan melihat dua mata bercahaya merah. Karena panik, dia pun memukul sosok tersebut. Namun ternyata itu adalah Brook. Shinichi pun langsung meminta maaf karena menyerang kadal tersebut. Brook memberitahu pukulan Shinichi tidak menyakitinya karena dia dilindungi sisik. Brook memberikan sebuah tongkat besar dan menyarankan Shinichi memukulnya dengan benda itu jika ingin melukainya. Miyuseru datang dan mengkhawatirkan memar di tangan Shinichi. Tidak ingin salah paham, Shinichi pun menjelaskan dirinya yang salah dan secara tidak sengaja memukul Brook. Miyuseru memberitahu hal yang wajar bagi majikan memukul bawahannya. Pada saat itu Shinichi pun menyadari bahwa negeri tersebut memang sangat berbeda dengan Jepang. Keesokan harinya Shinichi pergi untuk mengamati aktivitas di kota bersama Brook dan Minori. Yang mendapati sebagian besar warga di sana yang tidak dapat membaca dan mereka menggunakan gambar sebagai papan petunjuk. Para anak kecil pun juga dilatih bertarung untuk menjadi prajurit. Dua anak manusia setengah elf menghampiri mereka. Shinichi memberikan manga dan menanyakan apa yang dilakukan keduanya saat bermain. Mereka memberitahu anak-anak di sana tidak pernah bermain, dan ketika sedang tidak berlatih, mereka harus membantu berkebun atau mengurus ternak. Bagi mereka, buku adalah barang mewah yang hanya dimiliki bangsawan. Shinichi pun menyadari mereka tidak akan bisa menikmati budaya otaku yang dimiliki Jepang. Sesampainya di rumah, ia kembali membacakan manga untuk Petralka. Saat Miyuseru datang membawakan teh, Petralka lagi-lagi mengamuk dan menganggap gadis itu pengganggu. Petralka terus mengucapkan hal-hal buruk tentang Miyuseru dan berniat melemparinya dengan roti. Namun Shinichi menghentikannya dan mengambil roti di tangan Petralka. Meski hal itu normal dilakukan di negeri tersebut, Shinichi mengungkapkan hal itu terlalu menyakitkan untuk dilihat. Ia menjelaskan di budayanya tidak ada perbedaan status dan meminta Petralka memahaminya. Gadis itu setuju dan meminta Shinichi juga mengajarinya bahasa Jepang. Ia akan melihat apakah budaya otaku dapat menguntungkan negerinya. Sesaat sebelum pergi, Petralka memperingatkan Miyuseru untuk tidak belajar bersama Shinichi saat dia tidak ada. 1 bulan berlalu sejak Shinichi berada di Kekaisaran Eldan. Generator dan sekolah yang dimintanya kepada Matoba hampir selesai dibangun. Petralka mendatangi Shinichi dan menunjukkan buku latihan menulis kanji. Shinichi pun memuji perkembangan Petralka yang cukup cepat. Beberapa saat kemudian setelah sekolah selesai dibangun, ras lain yang ada di negeri tersebut juga mulai bergabung.
Ketika hari beranjak sore dan murid-murid telah pulang, Petralka mengungkapkan itu adalah kali pertama dirinya bersenang-senang. Shinichi mengungkapkan hal yang sama dengan mengatakan ia juga bersenang-senang di negeri tersebut bersama Petralka dan Miyuseru. Namun mendengar nama pelayan itu, suasana hati Petralka berubah buruk dan ia memutuskan pergi. Saat itu, Minori datang dan mengatakan orang-orang di negeri tersebut belum siap menerima kebebasan dan kesetaraan. Shinichi akhirnya meminta maaf dan memberitahu dirinya akan berusaha memikirkan baik-baik. Malam harinya Miyuseru dan Shinichi berada di suatu ruangan. Gadis itu meminta Shinichi melepaskan cincinnya. Dengan menggunakan bahasa Jepang yang dipelajarinya, Miyuseru mencoba memperkenalkan dirinya. Shinichi terkejut dan tidak menyangka gadis itu dapat mempelajari bahasa Jepang dalam waktu singkat. Miyuseru kemudian mengungkapkan keinginannya untuk ikut kanal ke Jepang. 20 hari kemudian, sekolah pun resmi beroperasi. Sejumlah anak-anak kelas bawah tampak memperhatikan anak-anak dari kaum bangsawan di semak-semak. Petralka mendatangi Shinichi dan menunjukkan buku hitam menulis kanji tahap 2. Yang menanyakan perkembangan kemampuan Miyuseru yang dijawab Shinichi bahwa gadis itu tidak memiliki waktu belajar karena mengurusnya. Tiba-tiba, Petralka melempar buku itu ke wajah Kanao. Dia lagi-lagi marah dan kesal karena sikap Shinichi yang selalu membela Miyuseru. Petralka mengungkit semua kebaikan yang telah dilakukan kekaisaran atas pekerjaan Shinichi dan menuduh Shinichi telah tergoda oleh Miyuseru. Ketika itu sejumlah pasukan bertudung datang dan menjatuhkan seorang pengawal kekaisaran yang dibawa. Para murid di sekolah pun langsung berlari ketakutan. Salah satu dari anggota kelompok menarik Petralka dan menangkapnya. Mereka memberitahu identitasnya sebagai organisasi patriotik Baiduna. Shinichi dan lainnya pun ditangkap dan dilecuti cincin mereka. Agar tidak memahami apa yang sedang dibicarakan, namun Petralka dan Miyuseru membantu menerjemahkan obrolan kedua orang itu dan menyimpulkan bahwa organisasi itu membawa senjata sihir berbahaya, yaitu api pemusnah. Setelahnya, mereka mengembalikan cincin dan mengungkapkan kebenciannya atas apa yang dilakukan Shinichi. Dia menganggap semua hal yang dilakukan Kanao sebagai bentuk penjajahan. Salah satu dari anggota organisasi yang bernama Alessio menjatuhkan Shinichi dan bersiap menghabisinya. Petralka menghentikan Alessio dan mengatakan mereka hanyalah pesuruh Jepang yang tidak berarti apapun. Alessio menarik Shinichi dan melemparnya. Ia kemudian menghunuskan pedang ke Petralka dan mengungkapkan mereka memiliki orang lain yang pantas memimpin kekaisaran. Sementara itu di luar sekolah, Matoba, Gelus, dan Zahal bersiap untuk menyelamatkan Petralka. Mereka harus bertindak hati-hati mengingat saat ini kaisar telah dijadikan sandera. Di dalam sekolah, Shinichi pura-pura ingin buang air besar dan berhasil memecah anggota organisasi Baiduna. Minori menggunakan kesempatan itu untuk melepaskan diri dan menyerang. Alessio mengangkat api pemusnah dan berniat menghancurkan tempat tersebut. Namun tiba-tiba Shinichi menyemprotkan alat pemadam kebakaran dan mematikan api yang sempat diciptakan senjata sihir itu. Shinichi juga menyemprotkan ke Alessio hingga terjatuh. Tiba-tiba Alessio melemparkan pedang ke arah Petralka. Saat itu Miyuseru telah melompat dan menerima tusukan pedang. Petralka terkejut begitu mendapati Miyuseru ambruk. Ia memikirkan semua perlakuan buruk yang dilakukannya kepada Miyuseru dan merasa sangat bersalah. Petralka meminta orang-orang di sana memanggil dokter dan memohon Miyuseru untuk tidak mati. Keesokan harinya Shinichi lega mendapati Miyuseru telah sadar dan mulai pulih dari lukanya. Matoba mendatangi Shinichi untuk memberitahu penyerangan tempo hari didalangi oleh kelompok bangsawan anti kekaisaran. Shinichi mengungkapkan sesuatu hal yang sangat mengganggu pikirannya dan bertanya-tanya apakah dirinya seorang penjajah. Di sekolah sambil berjalan dengan Minori menuju ruang kelas, Shinichi memikirkan jawaban Matoba atas pertanyaannya. Menurut Matoba, tugas mereka di sana untuk melindungi kepentingan Jepang. Ia menyarankan Shinichi untuk tidak memusingkannya dan memikirkan cara untuk mengembangkan budaya otaku di negeri tersebut. 1 bulan kemudian, Miyuseru kembali ke rumah setelah lukanya sembuh total. Ia melihat ruangan di sana berantakan dan membereskannya. Setelah itu, ia membuatkan teh untuk Shinichi dan menanyakan perkembangan di sekolah. Dan murid-murid antusias mempelajari hal baru. Miyuseru memuji Shinichi adalah guru yang hebat dan berterima kasih berkat dirinya dia bisa jadi membaca dan menulis. Keesokan harinya di kelas, ketika Shinichi menyampaikan pelajaran mengenai istilah dalam manga, Minori masuk dan menyuruhnya berhenti. Minori menganggap pelajaran yang disampaikan Shinichi terlalu dalam. Ia pun memutuskan mengambil alih kelas dan membiarkan Shinichi beristirahat. Sorenya, di dalam kereta kuda saat dalam perjalanan pulang, Shinichi mengungkapkan kesulitan yang dihadapi dalam mengajarkan budaya otaku di kekaisaran. Minori mengacak ponselnya yang berbunyi dan memberitahu keberadaan orang tak dikenal di dekat rumah.
Ketika melakukan pengecekan, mereka menemukan seorang gadis berekor serigala yang sedang melukis rumah. Gadis itu mengaku sebagai seorang seniman lepas dan memperkenalkan dirinya dengan nama Elbia Hanaiman. Shinichi melihat lukisan yang dibuat Elbia dan mengakui gambar tersebut terlihat profesional. Setelah memberi isyarat untuk melepas cincin, Minori menjelaskan kemungkinan Elbia adalah mata-mata dari kerajaan Bahailam yang merupakan musuh kekaisaran Eldan. Beberapa pengawal datang untuk menjemput Elbia dan membawa gadis itu pergi. Misaru memberitahu seseorang mata-mata yang tertangkap akan disiksa dan dijatuhi hukuman mati. Shinichi merasa ada yang aneh, Elbia harus menerima hukuman mati karena melukis. Esok harinya Shinichi bersama Minari dan Misaru mendatangi istana untuk melaporkan perkembangan sekolah. Petrarca mengungkap keinginan untuk berkunjung namun merasa waspada mengingat kejadian terakhir kali. Gallus memberitahu pasukannya telah membereskan para teroris. Shinichi teringat Elbia dan mencoba menanyakannya. Gallus menolak menjawab karena gadis serigala itu tidak berhubungan dengan pekerjaan Shinichi. Namun Shinichi memberitahu dalam budaya otaku mereka membutuhkan seorang ilustrator untuk menyebarkan budaya lebih cepat. Jika mereka bisa memiliki gadis itu, Elbia pasti akan sangat membantu. Petrarca kemudian meminta pengawal membawa Elbia. Gallus memperingatkan setelah Shinichi selesai dengan urusannya, ia akan segera menghukum mati gadis itu. Shinichi memberitahu dia akan membuktikan bahwa Elbia bukan seorang mata-mata. Shinichi mencoba mengajukan beberapa pertanyaan dan mendapatkan jawaban kurang menguntungkan. Hal itu membuat Gallus kesal dan menyuruhnya berhenti. Shinichi meminta mereka membiarkan Elbia hidup dan mengirim gadis itu ke kerajaan Bahailam untuk memberikan laporan palsu. Dengan begitu, kekaisaran Eldan dapat memanipulasi mereka sesuai keinginan. Gallus pun setuju dan memuji saran tersebut. Shinichi memberikan cincin kepada Elbia dan memberitahu gadis itu akan bekerja bersamanya sebagai seorang seniman. Elbia merasa sangat senang dan langsung memeluk Shinichi. Beberapa hari kemudian setelah Elbia menjadi ilustratornya, Shinichi meminta gadis itu menggambar beberapa karakter manga musim terbaru. Shinichi menerima hasil pekerjaan Elbia dan memuji kemampuan menggambarnya sangat baik. Setibanya di sekolah, Shinichi menyampaikan sejarah Bishoujo game kepada murid-murid. Ia menyebutkan sejumlah game di mana karakternya adalah wanita. Shinichi memutarkan video game favoritnya yaitu Sanjopo 2 untuk menunjukkan cara bermain. Di rumah, Shinichi melihat Misaru kesulitan membawa pakaian kotor. Ketika gadis itu terjatuh, Shinichi mendapati semua pakaian kotor tersebut adalah bra milik Elbia. Shinichi merasa bersalah karena Elbia jadi menambah pekerjaan Misaru. Namun Misaru mengungkapkan dirinya senang bisa membantu. Shinichi mengatakan suatu hari dirinya ingin melihat doujutsu yang dibuat Elbia. Malam harinya ketika makan malam, Shinichi tak melihat Elbia turun. Minori menjelaskan gadis itu mengurung diri di kamar dan menyatakan tidak perlu makan. Shinichi memutuskan mengecek kamar gadis itu dan mendapati Elbia sedang menggambar wajahnya. Menyadari sesuatu yang aneh pada gadis itu, Shinichi bersikap waspada. Elbia menatapnya tajam dan menyuruh Shinichi keluar. Pagi harinya di sekolah saat Minori mengatakan sesuatu, Shinichi tidak benar-benar menyimak karena dia memikirkan Elbia. Di ruang kelas terdengar keributan di mana sejumlah murid berdebat tentang game kesukaan masing-masing. Shinichi terlihat kewalahan dan tidak menyangka mereka mempelajarinya dengan cepat. Minori pun harus melepaskan tembakan untuk menarik perhatian dan menghentikan perdebatan tersebut. Sore harinya setelah tiba di rumah, Misaru berlarian dan memberitahu bahwa Petrarca memanggil Shinichi ke istana secepatnya. Ia kemudian masuk ke kereta kuda dan mendapati Elbia lagi menatapnya tajam. Sementara itu di kamar, Elbia mengungkapkan sosoknya yang sebenarnya dan tujuannya ke tempat itu adalah mengincar Shinichi. Di kereta kuda, Shinichi memikirkan Elbia dan menduga bahwa gadis itu sebenarnya seorang pembunuh profesional yang berkamuflase untuk membuatnya lengah. Ia meyakini alasan Petrarca memanggilnya untuk membahas hal tersebut. Namun sesampainya di istana, Petrarca ternyata memanggilnya hanya untuk melihatnya bertingkah sundere. Shinichi juga terkejut mendapati Minori yang memberikan suatu manga. Dan membuat Gallus setuju untuk menambahkan BL ke materi yang perlu diajarkan pada budaya otaku. Malam harinya, Misaru menanyakan beberapa hal yang tidak ia pahami dari manga yang dibacanya. Namun Shinichi yang memikirkan Elbia jadi tidak fokus kepada Misaru. Shinichi meminta maaf dan menceritakan kekhawatirannya tentang Elbia. Misaru mengungkapkan banyak hal baik yang terjadi setelah Shinichi mengajarkannya budaya otaku. Ia menjadi lebih dekat dengan Petrarca dan diperlakukan tanpa memandang statusnya sebagai pelayan. Shinichi merasa senang menyadari budaya yang dibawanya ke negeri tersebut ternyata dapat memberikan hal baik kepada Misaru.
Ia kemudian teringat permintaan gadis itu untuk ikut ke Jepang dan mencoba untuk menanyakannya. Misaru menjelaskan dirinya bersedia ikut bersama Shinichi meski tidak bisa kembali ke Kaisaran Eldan. Malam harinya saat Shinichi memimpikan Misaru, ia terbangun dan mendapati Elbia berada di atasnya dengan mata menyala. Shinichi ketakutan dan merasa Elbia akan membunuhnya. Namun ternyata gadis itu malah melakukan hal tak terduga. Minori dan Misaru datang untuk mengecek apa yang terjadi. Elbia meminta maaf dan menjelaskan, ketika bulan purnama, naluri hewannya akan muncul dan segala macam nafsu tumbuh lebih kuat. Shinichi menyadari bahwa dirinya selama ini salah menduga tingkah aneh Elbia yang mengkhawatirkannya. Besoknya di sekolah, Minori dan Shinichi masuk ke kelas dan mendapati perdebatan serupa lagi seperti kemarin. Minori pun harus melepaskan tembakan lagi untuk menyuruh mereka bubar. Setelahnya, Shinichi, Misaru, dan Minori pergi ke istana untuk melaporkan perkembangan di sekolah. Misaru menyampaikan pendaftaran untuk murid berikutnya meningkat 20 kali lipat. Dengan pemikiran melihat kondisi perdebatan di sekolah yang sering terjadi, jumlah perkelahian pun juga akan mengalami peningkatan. Zahal menyimpulkan, jika hal itu terjadi, Minori dan Shinichi pasti akan kesulitan menghadapi para murid. Shinichi mengungkapkan keinginannya untuk menjadikan Misaru sebagai pengajar. Sekembalinya di rumah, mereka mendapatkan kiriman dari Jepang. Shinichi menawarkan Elbia untuk membantu membuka kotak-kotak. Saat itu Minori rupanya memiliki kiriman bola emas dari anime kesukaannya. Namun, Elbia mengambil bola berharga tersebut dan memainkannya. Hal itu membuat Minori mengamuk dan berniat menembak Elbia. Sejumlah pasukan datang menahan Minori. Shinichi meminta Misaru menggunakan kekuatan sihirnya untuk menghentikan Elbia. Bola itu pun jadi gosong terkena serangan sihir Misaru. Setelah tenang dan menyadari bahwa Elbia sangat menyukai bola, Minori pun memutuskan untuk memberikan bola edisi terbatas untuk Elbia. Ketika melihat Elbia berlarian sambil memainkan bola, Shinichi memikirkan suatu ide untuk menghentikan perseteruan yang terjadi di sekolah. Ia bersama Minori kembali ke istana dan menyarankan pertandingan sepak bola untuk memperkuat ikatan antara suku Elf dan Dwarf. Petrarca menyetujui usulan itu dan berencana akan hadir di pertandingan persahabatan tersebut. Ia juga tidak keberatan untuk memberikan hadiah. Namun Zahal mengingatkan Kaisar tidak boleh sembarangan memberi hadiah. Shinichi mengatakan, jika demikian, ia akan meminta Jepang menjadi sponsor untuk menyediakan dana yang diperlukan untuk pertandingan tersebut. Setelah selesai bicara dengan Petrarca dan berbalik, Minori merasa pertandingan itu tidak akan mengakhiri perselisihan Dwarf dan Elf. Shinichi kemudian menjelaskan gambarannya bahwa kedua suku berbeda itu sudah pasti akan menjadi akur setelah pertandingan dan mengakui kehebatan satu sama lain. Saat itu Matoba datang dan berkomentar Shinichi memiliki pandangan aneh tentang olahraga. Namun Matoba telah bersedia membantu pertandingan tersebut. Esok harinya di sekolah, Shinichi menyampaikan pengumuman pertandingan yang akan mereka adakan. Ia juga memberitahu bahwa tim yang menang akan diberi hadiah konsol video game pilihan mereka. Para siswa pun langsung bersemangat dan pergi ke perpustakaan untuk mencari tahu lebih lanjut. Mereka membaca manga dan menonton anime yang bertemakan sepak bola. Sebagian dari mereka juga mencoba melakukan pertandingan simulasi dan mencoba melancarkan tendangan ke gawang. Akhirnya hari di mana pertandingan persahabatan diselenggarakan pun tiba. Saat Shinichi meniup peluit, Romalda langsung menembakkan bola ke gawang dan mencetak gol. Kelompok Dwarf pun memeluk Romalda merayakan skor pertama yang mereka peroleh. Minori maju dan memprotes Shinichi untuk tidak menghitung gol tersebut karena terlalu cepat. Namun Shinichi tidak setuju karena tendangan Romalda tidak melanggar peraturan. Pertandingan kembali berlanjut dan kelompok Elf pun dibuat mati kutu oleh pergerakan kelompok Dwarf. Romalda lagi-lagi menembak dan mencetak gol. Terkejut begitu melihat kekuatan tendangan Romalda yang membelah tanah dan menghancurkan gawang. Kelompok Dev terus menguasai pertandingan dan mencetak gol demi gol. Ketika peluit babak pertama ditiup, kelompok Elf pun harus menerima skor kosong. Sementara kelompok Dev telah mencetak 5 gol. Di pinggir lapangan, Misaru meminta Shinichi mengizinkan penggunaan sihir. Awalnya Shinichi menganggap hal itu melanggar peraturan. Namun Matoba yang juga ada di sana menyetujui hal tersebut. Romalda ikut nimbrung dan berkomentar, pertandingan itu tidak menyenangkan jika kelompok Elf tidak bisa memberi perlawanan sedikit pun. Setelah beristirahat sejenak untuk makan siang, babak kedua pun dimulai.
Minori kemudian mengumumkan bahwa penggunaan sihir di babak kedua pertandingan dibolehkan. Kelompok Elf pun menjadi bersemangat. Romaldo menendang bola ke gawang. Kiper menggunakan kemampuan sihirnya dan menciptakan tangan raksasa yang menjebol tanah untuk penangkap bola. Kelompok Elf pun mulai melancarkan serangan balasan. Tendangan yang ditembakkan bergerak cepat dan dipenuhi kekuatan sihir yang langsung meledakkan gawang kelompok Dwarf. Kelompok Elf bersorak gembira merayakan gol pertama mereka. Romaldo tampak kesal dan berniat membalas gol tersebut. Setelahnya lapangan itu berubah menjadi medan perang. Kedua kelompok menggunakan kekuatan mereka masing-masing untuk saling menyerang dan mencetak gol. Shinichi yang berusaha berteriak menghentikan mereka namun tak didengar. Matoba mendekati Shinichi dan memberitahu bahwa olahraga tidak selalu menjadi kegiatan yang menyehatkan, melainkan juga dapat digunakan sebagai sarana pembangkit nasionalisme. Saat itu Shinichi menyadari bahwa Matoba sebenarnya sudah menduga pertandingan itu pasti akan berakhir seperti ini. Saat hari telah sore, lapangan telah dipenuhi reruntuhan batu dan sejumlah pemain yang bergeletakan. Papan skor yang ambruk pun menunjukkan saat ini kedua tim sama-sama mencapai skor 9-9. Tiba-tiba Petralka turun ke lapangan dan merebut bola yang dimainkan Elbia. Ia berlari dan berniat menendang bola ke gawang. Sementara Elbia kesal karena bolanya direbut mengejar Petralka. Shinichi meminta Miyuseru menghentikan Petralka. Gadis itu pun menggunakan kekuatan sihirnya dan melambungkan Petralka ke udara. Petralka tetap mencoba menendang bola dan bergerak pelan memasuki gawang. Ia kemudian berlarian dan terlihat senang dengan gol yang dicetaknya. Petralka mendatangi Miyuseru dan mengajaknya melakukan tos. Semua orang yang di sana pun terkejut dengan cara Petralka memperlakukan manusia setengah elf. Matoba mengungkapkan keadaan saat ini mengkhawatirkan karena tidak seharusnya kaisar beramat tamah dan berbaur dengan manusia setengah elf yang menjadi objek diskriminasi. Namun menurut Shinichi, jika mereka mengesampingkan itu, pemandangan Petralka dan Miyuseru adalah hal yang sangat indah. Beberapa hari kemudian, Shinichi mendatangi Matoba dan protes karena sejumlah manga yang dipesannya tidak sesuai. Ia meminta Matoba membawanya ke Jepang dan membiarkannya membeli semua kebutuhan sekolah sendiri. Matoba menjelaskan keberadaan lubang yang sangat dirahasiakan sehingga mereka tidak bisa membiarkan Shinichi kembali. Shinichi menyarankan untuk membiusnya. Dengan begitu, Matoba tidak perlu khawatir akan keberadaan lubang tersebut. Malam harinya Shinichi memberitahu Miyuseru bahwa dirinya akan kembali ke Jepang dan akan segera kembali. Mengetahui keinginan gadis itu, Shinichi mencoba menyampaikannya kepada Matoba. Namun Matoba tidak bisa mengizinkan manusia setengah elf pergi ke dunia mereka. Menurut Matoba, mereka akan mati begitu menghirup udara yang tercemar di sana. Beberapa saat kemudian ketika Shinichi membuka mata, ia mendapati dirinya telah kembali ke kamar. Shinichi merasa aneh karena dirinya tidak merasa membawa dua tas. Begitu ia membuka salah satu tas yang paling besar, ia terkejut melihat Miyuseru di dalam. Menyadari gadis setengah elf itu tidak kesulitan bernafas, Shinichi pun tersadar bahwa Matoba membohonginya. Sementara itu di Kekaisaran, Minori melaporkan bahwa Miyuseru menyelinap sebagai barang bawaan Shinichi. Saat Minori menyarankan untuk menangkap gadis itu, Matoba mengatakan mereka hanya perlu mengawasinya. Kembali ke kamar Shinichi, Miyuseru heran dengan keran yang dapat mengalirkan air tanpa adanya kekuatan roh. Melihat gadis itu yang bersemangat dengan segala hal di kamarnya, Shinichi pun memutuskan mengajak gadis itu jalan-jalan ke Akiba. Sepanjang perjalanan, Miyuseru mengenali hal-hal yang ditemuinya sama dengan manga yang dibacanya. Mereka pun pergi ke Akiba dengan kereta dan menuju ke suatu toko, di mana mereka dapat menemukan segala macam benda yang berhubungan dengan otaku. Setelah itu Shinichi mengajak Miyuseru pergi makan ramen. Ia juga mengajak gadis itu pergi ke beberapa tempat lain untuk bermain. Saat mereka mendatangi kafe dan memesan nasi telur dadar yang digambar wajah Shinichi, Miyuseru malah menangis karena tidak tega memakan Shinichi. Ketika hari telah malam, keduanya pun kembali pulang. Miyuseru mengungkapkan dia tidak akan pernah melupakan hari itu. Menyadari saat ini dirinya hanya berdua dengan Miyuseru di kamarnya, pikiran nakal Shinichi pun kemana-mana. Ia menyuruh Miyuseru mandi terlebih dahulu, sementara dirinya akan membeli beberapa keperluan. Di toko, Shinichi harus berjuang menahan malu untuk membelikan celana dalam Miyuseru. Setelah selesai membeli ini itu dan pulang, Shinichi merasa lega melihat Miyuseru yang tertidur. Ia memindahkannya ke kasur dan terkejut melihat tulisan di kaos yang dipakai Miyuseru, seolah menyindir pikiran mesumnya. Pagi harinya saat Shinichi terbangun, ia mendapati dirinya telah kembali ke Kekaisaran Eldan. Ia mendatangi Matoba dan meminta maaf karena dirinya malah lupa membeli keperluan.
Sementara itu di rumah, Misaru membuatkan nasi telur dadar bergambar untuk Brook dan Elbia. Setelahnya Minori bersama Shinichi pergi ke istana untuk menemui Petralka. Namun ketika mereka mengetuk kamar, Petralka sama sekali tidak menjawab. Zahal memutuskan membuka pintu dan mendapati kamar tersebut kosong. Shinichi melihat sebuah kertas yang bertuliskan pesan dari Petralka yang mengatakan dirinya muak dengan pekerjaan kekaisarannya. Perintah pencarian Petralka pun diturunkan. Seluruh pengawal berpencar dan mencari di sana-sini. Shinichi pergi ke gudang dan mencoba mencari Petralka. Ia menemukan gadis itu tertidur di sebuah kotak kayu sambil memanggil-manggil ayah dan ibunya. Gallius muncul dan membangunkan Petralka. Gadis itu berdiri dan terlihat kesal dengan Shinichi karena pergi ke Jepang tanpa memberi kabar. Saat Petralka pergi, Shinichi meminta Gallius membiarkan gadis itu libur sehari. Namun hal itu sangat mustahil karena berkas-berkas yang harus disetujui dan diperiksa Petralka sangat banyak. Keesokan harinya Shinichi, Minori, dan Misaru kembali ke istana. Mereka diberitahu bahwa Petralka meninggalkan pekerjaannya dan mengunci diri di kamar. Bahkan Petralka menggunakan sihir agar membuat seluruh warga Eldan tidak bisa menyentuh pintu. Namun karena Shinichi bukan warga Eldan, sihir itu tidak bekerja untuknya. Shinichi menyimpulkan keadaan yang terjadi pada Petralka adalah hikikomori, di mana seseorang akan mengunci diri dan menghindari kontak luar. Motoba mengetahui bahwa Shinichi adalah mantan hikikomori. Mereka pun menyerahkan masalah Petralka kepadanya. Gallius menceritakan beban besar yang ditanggung Petralka dan memberitahu bahwa kedua orang tua mereka saling meracuni satu sama lain dan mati. Itulah sebabnya Petralka selama ini selalu bekerja keras agar kejadian saling bunuh antar keduanya saling tidak kembali terulang. Setelah mencoba mengetuk pintu dan mengatakan bahwa dirinya hanya ingin mengobrol, Petralka pun membiarkan Shinichi masuk. Laki-laki itu terkejut mendapati kamar Petralka yang sangat berantakan. Ia menemukan buku panduan menjadi hikikomori. Namun sebagian mantan hikikomori, Shinichi memiliki kemampuan lebih hebat dibanding pedoman yang ada di buku. Ia menjelaskan dan mengatur ini itu agar Petralka menjadi hikikomori sejati. Saat ini kamar Petralka telah diubah menjadi peta kecil di mana semua benda diletakkan berdekatan sehingga mempermudahnya melakukan apapun di suatu tempat. Ketika hari telah malam, Petralka mengungkapkan dirinya harus pergi mandi. Shinichi memastikan area di sekitar mereka tidak ada siapapun dan mulai bergerak. Namun untuk menuju kolam, mereka harus melewati sejumlah pengawal yang berjaga. Shinichi menggunakan Mangama Soma untuk memindahkan perhatian pengawal. Setelahnya mereka berdua pun berhasil melewati mereka dan sampai di kolam. Shinichi berjaga di balik dinding dan membiarkan Petralka mandi. Ketika itu Petralka menanyakan mengapa Shinichi tidak membujuknya. Shinichi membenarkan bahwa dirinya memang diminta untuk membujuk Petralka. Namun karena dirinya juga pernah menjadi seorang hikikomori, Shinichi memahami perasaan Petralka dan akan menunggunya. Sementara itu di rumah, Misaru terkejut begitu diberitahu bahwa Shinichi tidak akan pulang dan menginap di kamar Petralka. Ia secara tidak sengaja menekan saus lebih banyak ke nasi telur dadar yang dibuatnya. Gadis itu pun mencoba membuat makanan lain dan membutuhkan waktu yang sangat lama, hingga Elbia dan Brook kelaparan. Saat keduanya pergi ke dapur untuk melihat makanan yang disiapkan Misaru, mereka hanya mendapati gadis itu mengaduk-aduk wajan gosong. Setelah kembali ke kamarnya lagi, Petralka menanyakan alasan Shinichi menjadi hikikomori. Saat mendengar cerita tersebut, Petralka merasa kondisi mereka jauh berbeda. Petralka bertanya apakah dirinya gagal jadi seorang kaisar. Gadis itu kemudian mengakui sifat buruknya yang selalu melampiaskan kemarahannya pada orang lain. Shinichi menyimpulkan bahwa Petralka masih merasa bersalah atas kejadian yang menimpa Misaru. Ia mengatakan dirinya tidak tahu apa-apa tentang menjadi kaisar dan menyarankan Petralka menjadi dirinya sendiri. Pagi harinya, Shinichi terbangun dan melihat Petralka berdiri di depan pintu. Setelah mengumpulkan keberanian dan kekuatan, Petralka menghilangkan sihir di pintu dan membukanya. Ia melihat Zahal dan Gallius yang menyapanya. Menyadari Petralka telah kembali membuat Shinichi merasa lega. Di hari berikutnya, Misaru pun resmi dipekerjakan sebagai tenaga pengajar tambahan di sekolah. Minori dan Shinichi mengawasi pelajaran yang disampaikan Misaru. Shinichi terlihat puas dengan keputusannya yang menjadikan gadis itu pengajar di sekolahnya. Karena Misaru mampu mengingat dan menyampaikan hal yang telah diajarkannya. Ketika kelas selesai, keduanya mendapati Matoba yang berkunjung untuk membahas hari libur mereka. Siangnya Gallius datang ke rumah dan menceritakan bahwa Petralka telah kembali bekerja. Ia berterima kasih atas bantuan Shinichi dan berjanji akan membalasnya. Shinichi kemudian menanyakan tempat di Kekaisaran Eldan yang dapat dikunjungi untuk liburan. Gallius menyarankan Shinichi untuk pergi ke villa Kekaisaran yang ada di pinggiran ibu kota.
Di sana terdapat danau indah yang dapat digunakan untuk berenang. Keesokan harinya, Shinichi bersama yang lain tiba di tempat tersebut. Ia melihat Minori, Elbia, dan Miseru dalam pakaian renang dan membuatnya sangat bersemangat. Sementara itu di istana, Petralka sibuk dengan pekerjaan kekaisarannya. Gallus mengatakan ia mudah mengatur jadwal untuk Petralka mengunjungi villa kekaisaran. Di ruangan lain, beberapa penasihat kaisar tampak melakukan rapat menentukan pakaian renang yang akan digunakan Petralka. Kembali ke danau, Minori meminta Shinichi membantunya mengoleskan sunscreen ke punggungnya. Dia bersedia sambil memikirkan banyak hal mesum. Setelah Miseru mengungkapkan dirinya sudah membaca episode baju renang di manga, Shinichi menyimpulkan gadis itu tahu cara bersenang-senang di air. Keduanya pun sepakat membuat episode baju renang mereka sendiri dan melompat ke danau sambil bermain air. Siang harinya ketika mereka makan bekal, Roik tiba-tiba berlari dengan wajah panik dan memberitahu bahwa Romilda akan dibunuh. Ia kemudian menceritakan bahwa tujuannya datang ke tempat itu adalah untuk melihat Minori dalam baju renang. Namun di pelajaran, tiba-tiba Romilda melihat sesuatu bergerak dari semak-semak. Ketika mendekat, sihir listrik muncul dan menyetrum Romilda. Minori menduga orang yang menyerang Romilda adalah teroris anti kekaisaran yang pernah menyerang sekolah. Bagi kelompok itu, Shinichi adalah penjajah, maka tidak aneh jika mereka masih mengincarnya. Misi menyelamatkan Romilda pun dimulai. Elbia melompat ke dalam hutan dan menyerang sosok tersebut. Rock dan Miseru menggabungkan kekuatan sihir mereka dan ikut menerjangkan serangan. Hasil menjatuhkan kedua sosok itu, Romilda pun ditemukan tertidur dan terlihat baik-baik saja. Tiba-tiba, kedua sosok itu berdiri dan berlari. Elbia langsung mengejar mereka namun terkena jebakan. Miseru melanjutkan pengejarannya dan menggunakan sihir untuk menciptakan lubang dan berhasil menjatuhkan keduanya. Saat itu sosok lain muncul dan menangkap Miseru. Shinichi berusaha berlari secepat mungkin untuk menyelamatkan gadis itu. Namun tiba-tiba Minori muncul dan melepaskan tembakan ke udara. Ia menyuruh sosok itu melepaskan pakaian Gilie yang dikenakan. Rupanya sosok itu adalah salah satu pasukan bela diri yang dikenali Shinichi saat mengantarnya kembali ke Jepang beberapa waktu lalu. Minori meminta pasukan itu untuk menjelaskan apa yang sedang mereka lakukan. Sementara itu Miseru mendatangi Shinichi dan berterima kasih. Tiba-tiba bikini yang dipakainya lepas dan isinya pun tumpah. Secara spontan Miseru mengeluarkan sihirnya dan melukai Shinichi. Minori sendiri akhirnya mengetahui alasan ketiga pasukan bela diri itu ke sana adalah untuk mengambil foto mereka. Ia mengambil kamera dan menemukan fotonya. Mengetahui pikiran mesum ketiga pasukan itu, Minori pun menghancurkan kamera tersebut. Yaitu Matoba datang dan memberitahu mereka mendapatkan suatu masalah. Matoba mengingatkan Shinichi dan Minori tentang pertandingan sepak bola yang sempat mereka selenggarakan beberapa waktu lalu. Rupanya pasukan bela diri merekam pertandingan itu dan video tersebut telah bocor di berbagai situs. Matoba mengungkapkan jika orang lain mengetahui dunia ini, proyek penyebaran budaya otaku di Kekaisaran Eldan harus dihentikan. Shinichi mengatakan mereka tidak perlu menghentikan misi tersebut dan cukup menyampaikan bahwa di video itu bagian dari sebuah film animasi. Pasukan bela diri diminta ikut andil dalam perbuatannya agar lebih mantap. Untuk meyakinkan pengalian itu, Shinichi menyarankan mereka harus membuat film dokumenter palsu. Matoba tidak paham dengan rencana yang disebutkan. Shinichi pun meminta Matoba menyerahkan masalah tersebut kepadanya. Malam harinya proses syuting pun dimulai. Shinichi dan Gallus ikut berperan dalam film. Begitu juga dengan Petralka. Minoru sendiri bertindak sebagai sutradara yang mengatur mereka. Miseru dan Elbia rupanya mendapat peran menjadi anak sekolah. Keduanya tampak bersemangat memakai seragam tersebut. Besoknya Minori mendatangi Matoba untuk melaporkan proses syuting yang mereka lakukan. Shinichi menggunakan murid-muridnya yang hebat untuk membantunya menerjemahkan novel ringan dengan cepat. Mereka juga dapat menulis dan membuat naskah sendiri, sementara Minori lah yang memilih murid-murid berbakat dalam bidang cosplay. Saat itu seorang pasukan bela diri datang dan memberitahu bahwa mereka telah menemukan sarang naga. Minori kemudian bersama pasukan ke sebuah gua bersama seorang elf bernama Luna. Di sana mereka mendapati seekor naga yang tertidur. Luna memberitahu bahwa naga sangat sensitif. Ketika Minori menggunakan deodoran karena dirinya sangat berkeringat, naga tersebut bangun dan menyaburkan serangan. Minori pun mengurungkan niatnya menggunakan naga sungguhan dalam filmnya. Kembali ke lokasi syuting, Petralka melakukan perannya dengan sangat baik meski karakternya sangat beda dengan kepribadiannya. Minori mendatangi Romila dan Roik yang melakukan tugas tersebut dan memuji hasil pekerjaan mereka.
Malam harinya, Matoba mendatangi Shinichi di lokasi syuting dan berbincang-bincang. Seekor robot naga telah disiapkan di sana untuk proses syuting besok. Ketika hari beranjak pagi, mereka masih perlu mengambil beberapa adegan. Shinichi menjelaskan kepada Petralka bahwa seekor naga yang dikendalikan orang akan keluar dari lembah dan menyerang. Beberapa saat kemudian, setelah memastikan seluruh persiapan beres, Minori memberikan aba-aba dan proses syuting pun dimulai. Petralka terlihat menaiki mobil dan berdiri diikuti bersama sejumlah mobil lain. Minori memberikan perintah untuk mengeluarkan naga. Ledakan muncul dari arah lembah dan naga pun keluar. Petralka yang tidak tahu bahwa naga itu sungguhan terlihat kegirangan. Shinichi berusaha memberitahu bahwa naga itu asli, namun dia malah terkendala semburan api. Gahal mengarahkan Luna untuk membereskan naga tersebut. Gadis itu menggunakan mantra level 3 namun tidak mempan. Galius meminta orang-orang berhenti merekam dan meminta pasukan membentuk barisan. Sementara itu, pasukan bela diri telah bergerak lebih dulu untuk melepaskan tembakan ke arah naga dan berhasil mengusirnya. Ketika matahari terbenam, seluruh proses syuting pun selesai. Shinichi mendatangi Petralka dan menanyakan perasaan gadis itu. Petralka mengungkapkan dia sangat puas dan merasa senang dengan pengalaman tersebut. Dia menganggap semua hal itu sebagai hadiah dan tidak akan pernah melupakannya. Petralka kemudian mendekati Shinichi dan mengecup pipi laki-laki itu sebagai ucapan terima kasih. Beberapa hari selanjutnya, para warga Kekaisaran Eldan dikumpulkan untuk menonton film tersebut. Ketika film diputar, beberapa adegan awal mendapat tepuk tangan. Namun begitu sampai di bagian Petralka, gadis itu malah geli sendiri dengan penampilannya. Ia meminta menghentikan film tersebut sebelum semakin malu. Di hari berikutnya, Matoba berterima kasih pada Shinichi karena keributan atas video yang bocor telah menurun dan situasi telah aman kembali. Matoba menyampaikan pesan dari atasannya bahwa mereka puas dengan pekerjaan Shinichi dan memintanya bekerja lebih giat. Di sekolah, seorang murid bernama Edward mendatangi Shinichi dan memberitahu dirinya baru saja selesai menerjemahkan novel yang dibacanya. Edward juga mengatakan bahwa dia menulis novelnya sendiri. Ketika Shinichi memeriksa tulisan tersebut, Shinichi pun kagum dengan kecerdasan murid itu. Di rumah, Shinichi memeriksa kiriman manganya dan mengeluhkan jumlahnya yang semakin sedikit. Malam harinya, Shinichi menceritakan bahwa dirinya menerima pujian dari atasannya. Michiru ikut memberikan selamat, namun Shinichi mengatakan semua itu juga berkat kerja keras yang lain. Saat pagi tiba, Shinichi sedang melihat Elbia sedang menggambar di suatu ruangan. Dia melihat kertas hasil gambar gadis itu dan memuji kemampuan Elbia yang terlihat profesional. Meski begitu, Shinichi merasa belakangan ini gaya menggambar gadis itu berubah. Di sekolah, Shinichi menjelaskan materi yang disampaikannya. Beberapa siswa malah terlihat berebut manga. Shinichi menyadari hal itu adalah akibat dari kiriman manga yang diterimanya semakin sedikit. Di perjalanan pulang, mereka juga melihat ayah dan anak yang berdebat karena manga. Sang ayah mengomel karena anaknya tidak mau membantunya bekerja di sawah dan lebih mementingkan membaca manga. Esok harinya, Shinichi menyarankan Minori meminta kiriman manga lebih banyak. Namun gadis itu sendiri tidak yakin apakah permintaan tersebut akan dipenuhi. Mereka sampai di perpustakaan dan melihat Edward tertawa-tawa seorang diri. Shinichi memberitahu bocah itu sedang menerjemahkan novel. Akan tetapi Minori merasa Edward terlihat tidak normal dan seperti kerasukan. Sore harinya, Shinichi mengungkapkan permintaannya secara langsung kepada Matoba untuk mengirimkan lebih banyak kebutuhan. Namun Matoba malah mengatakan hal tak terduga dan memberitahu bahwa itulah tujuan yang sebenarnya, untuk membuat mereka tertarik dengan budaya yang dibawa dan menjadi kecanduan hingga akhirnya mempengaruhi kehidupan mereka. Saat itu Shinichi teringat-ingat kata Alessio yang menganggap dirinya sebagai penjajah. Matoba pun membenarkan di mana Shinichi menjajah Kekaisaran Eldan dengan budaya untuk menaklukkan negeri tersebut. Kebenaran itu membuat Shinichi sangat marah. Namun Matoba mengingatkan pekerjaan yang dilakukan Shinichi dianggap sebagai tugas negara sehingga siapapun yang menentang akan dilenyapkan. Merasa tak berdaya dengan kebenaran akan kekejian di balik semuanya, Shinichi pun terjatuh lemas. Malam harinya, Minori mendatangi Shinichi di kamar dan menjelaskan bahwa bagi pemerintah Jepang, Kekaisaran Eldan layaknya harta karun. Di negeri itu tersimpan banyak sumber daya alam sampai logam langka yang belum terjamah. Hal itu terlalu beresiko diketahui negara lain. Sebab itulah mereka memilih menjajah dan mengendalikan kekaisaran dengan budaya. Shinichi pun menyadari bahwa selama ini pemerintah Jepang hanya memanfaatkannya. Keesokan harinya, Shinichi bersama Minori mendatangi istana. Petralka mengungkapkan banyak hal baik yang diterima kekaisaran setelah menerima budaya otaku.
Petralka terus menyebutkan hal lain pada saat itu, membuat Shinichi tidak bisa menahan emosinya lagi hingga memukul meja. Shinichi meminta Petralka berhenti memuji budaya tersebut. Petralka pun terlihat bingung dengan sikap Shinichi. Setelahnya Shinichi mengunci diri di kamar dan tidak bersedia menyebarkan budaya otaku. Matoba mengatakan jika Shinichi sudah tidak berguna, mereka hanya perlu menemukan penggantinya. Malam harinya Shinichi merasa lapar dan memutuskan pergi ke dapur. Namun mereka terkejut mendapati Mishiharu yang di sana malah membuat nasi telur dadar. Shinichi meminta maaf karena dirinya membuat gadis itu khawatir. Ia kemudian memberitahu bahwa dirinya adalah penjajah dan tidak seharusnya berada di negeri itu. Namun bagi Mishiharu tidak peduli apapun yang dilakukannya, Shinichi adalah orang baik. Gadis itu mengingatkan kebaikan yang telah diajarkan Shinichi kepadanya dan meminta untuk tidak mengatakan hal-hal menyedihkan. Mishiharu mulai menangis dan meminta Shinichi tetap berada di sana. Kata-kata itulah yang membuat Shinichi tersadar dan mendapatkan semangat baru. Saat ini ia akan melakukan apapun semampunya. Esok harinya ia bersama Minori dan Matoba akan mendatangi istana. Shinichi menyarankan Kekaisaran Eldan untuk menciptakan produknya sendiri. Ia menunjukkan ilustrasi yang dibuat Elbia dan novel karangan Edward. Jika Kekaisaran memiliki lebih banyak orang seperti kedua anak itu, maka tidak perlu bergantung pada pemerintah Jepang. Atas tindakan nekat Shinichi, Matoba pun harus melenyapkan laki-laki itu. Di malam hari, ia mengirim sejumlah pasukan ke kamar Shinichi. Ketika pasukan berniat melepaskan tembakan, sosok yang berada di balik selimut ternyata seorang pelayan. Shinichi bersama yang lainnya pun muncul dari balik pintu. Rupanya rencana tersebut telah diketahui mereka, dan Petralka sengaja mengirim para pelayan yang sebenarnya kelompok pasukan elit. Keesokan harinya, Matoba diminta menghadap Petralka. Ia langsung meminta maaf atas tindakan tersebut dan menjelaskan. Pihaknya saat ini menganggap Shinichi sebagai ancaman. Ia juga memberitahu pasukannya telah dideportasi ke Jepang untuk dijatuhi hukuman. Matoba mengungkapkan bahwa pemerintah Jepang berharap untuk tetap menjalin persahabatan dengan Kekaisaran Eldan. Setelahnya Matoba pun pergi dari istana. Gallius mengatakan jika orang-orang Matoba melakukan sesuatu pada Shinichi lagi, Kekaisaran akan memutuskan hubungan dengan Jepang. Beberapa hari kemudian, Shinichi menjalani kehidupannya dengan damai. Ia berangkat ke sekolah untuk mengajar dan pulang di sore itu. Shinichi diberitahu bahwa belakangan ini manga yang dikirimkan sesuai dengan yang diminta dan hal itu membuatnya lebih takut. Minori mengatakan malam ini dia tak bisa kembali lagi ke rumah dan meminta Shinichi berhati-hati. Shinichi ingat Minori harus menyelesaikan laporan akhir bulannya segera. Sementara itu salah satu pasukan elit Kekaisaran melaporkan bahwa dinding utara istana telah diserang. Mereka menemukan bendera kerajaan Bahailam di lokasi. Petralka menghubungi Mishiharu dan menanyakan kondisi di sana. Mishiharu menjelaskan ia melihat asap dari arah sekolah. Petralka menduga kemungkinan itu adalah jebakan, namun dia kembali menerima laporan serangan lagi di alun-alun tengah. Mishiharu melihat Shinichi yang berlari ke arah sekolah. Rupanya Shinichi bertekad ke sana untuk menyelamatkan majalah Compete edisi terbatas yang baru diterimanya. Sementara Mishiharu bersama Brook dan Elbia dalam perjalanan ke sekolah. Shinichi telah lebih dulu sampai. Ia langsung berlari dan menuju perpustakaan. Shinichi lega ketika melihat majalah itu belum tersentuh api. Namun saat dia hendak mengambil langkah maju, tiba-tiba seseorang membiusnya. Shinichi diletakkan di tengah api dan ditinggal begitu saja. Mishiharu dan yang lainnya akhirnya tiba di sekolah. Brook menghancurkan dinding dan diminta menunggu di luar karena manusia kadal itu lemah terhadap panas. Elbia dan Mishiharu pun berlari menerobos api. Saat itu, dua orang pasukan menghadang mereka. Elbia langsung menangani keduanya dan menyuruh Mishiharu terus bergerak. Gadis itu menemukan Shinichi tergeletak di perpustakaan. Ia berusaha membangunkan Shinichi, namun tak menerima respon apapun. Tiba-tiba, Mishiharu melihat rak buku yang ada di belakangnya roboh. Ia menggunakan kekuatan sihirnya untuk mencapai dinding pelindung di sekitar mereka dan terus mencoba membangunkan Shinichi. Saat kekuatan sihirnya mulai melemah dan tidak mampu lagi menahan rak buku tersebut, Minori dan Elbia datang. Mereka pun berhasil keluar dari sekolah dan selamat. Matoba datang dan mengatakan semuanya telah berakhir, namun Shinichi menolak untuk mengakhirinya dan meminta Matoba membiarkan dirinya berbicara dengan atasannya. Keesokan harinya melalui panggilan video dan setelah berbicara ini itu, Shinichi pun diminta kembali ke Jepang. Atasan Matoba terkejut begitu mengetahui Petralka duduk menggantikan Shinichi dan memahami semua ucapannya. Namun Petralka memutuskan mengampuni Jepang dan mengklaim serangan itu adalah ulah kerajaan Bahailam. Ia memperingatkan jika terjadi sesuatu yang buruk pada Shinichi, dirinya akan benar-benar memutuskan hubungan kekaisaran dengan Jepang. Ancaman itu pun berhasil membungkam atasan Matoba.
Setelahnya, sekolah pun dibangun dan dibuka kembali. Pemerintah Jepang mengakui kerja kerasnya dan mengizinkan Shinichi tetap di kekaisaran untuk menyebarkan budaya otaku. Oke cuy, dan film pun akhirnya kelar sampai di situ. Sedikit kita bahas ke bagian kesimpulannya biar tambah afdol. Bagi kalian yang lagi nyari tontonan ringan, menghibur tanpa bikin sakit otak, Mimin sarankan buat Outbreak Company buat ditonton. Endingnya pun gak bakal bikin kalian nyesel nontonnya. By the way, terima kasih buat kalian semua yang udah stay nontonin video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe biar Mimin semakin semangat lagi untuk membuatkan konten-konten terbaik untuk kalian semua. Jangan lupa juga untuk tuliskan film favorit kalian di kolom komentar biar Mimin bahas. Sampai ketemu di lain kesempatan. See you in the next video and bye-bye.